نبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kemudian kita memasuki faedah dari kisah kemarin ya, yaitu kisah tentang ditahannya matahari untuk Nabi Allah, yaitu Yusha alaihi salam. Nabi Allah Yusha alaihi salam. Baik. Dawru man al-an? Fauzan. Qara'ta anta? Lama Farel خلاص إذن الآن فوزان. فائدة الأولى المستفاد من الحديث الأول القتال كان مفروضا على الأمم السابقة. Yang pertama, al-qitalu kana mafruḍan 'alal umamis sabiqah. Peperangan pada saat itu hukumnya adalah wajib ya, secara umum bagi umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, mula al-umuri menatu membagi anda tufawwadu ulil hazmi wa faraghil bali. Faragh atau firagh? Kosong ya. Wa faraghil bali laha. Nah, faragh itu kosong, bali itu apa ya, kawan? Hah? Pikiran. Ya, enggak ada pikirannya, kosong gitu. Gimana maksudnya? Al-umurul muhimmah, perkara-perkara yang penting, yang bagi alla tufawwada illa ila ulil hazmi. Perkara-perkara yang penting itu jangan sampai diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang sembarangan, kecuali kepada orang yang ulil hazmi. Hazm itu apa? Tekad. Ibnu Hazm. Hazm itu apa? Memiliki tekad yang semangat ya. Jadi perkara-perkara yang penting itu jangan sembarang diserahkan kepada orang lain. Boleh diserahkan kepada yang pertama, orang yang memiliki tekad yang kuat ya, ul hazmi. Dan yang kedua adalah orang yang pikirannya bisa fokus untuk mengerjakan perkara-perkara yang penting itu ya. Dan di antara bentuk ulul hazmi, yaitu seseorang yang memiliki tekad yang kuat, di antaranya adalah dia yang menjaga amanah, ikhwan. Dia yang menjaga amanah. Kemudian dia yang kira-kira mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Yang pertama apa? Yang terpercaya, yang amanah. Dan yang kedua, kita bisa memprediksi orang tersebut bisa mengamalkan apa yang diamanahkan kepada dia. Dia bisa mengamalkan apa yang diamanahkan kepada dia. Memang kenapa kalau misalnya kita sembarang memberikan perkara-perkara yang penting, amanah kepada orang yang backgroundnya nggak jelas, karena sangat dikhawatirkan nanti hanya akan terjadi kerusakan. Dan ini telah diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu perkara, suatu amanah diberikan kepada orang yang tidak ahli dalam bidangnya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Apa maksudnya tunggu kiamat? Halak bisa. Apalagi fasad. Ada yang menyebutkan lain tafsirannya? Sebagian ulama menjelaskan fantadhiris sa'ah di sini adalah
hari kiamat akan semakin cepat terjadi. Tanda-tandanya semakin kelihatan. Kenapa kok bisa? Karena orang yang tidak menjaga amanah, tadi kan hadisnya barang siapa yang memberikan suatu amanah, ya, suatu perkara kepada orang yang tidak ahli dalam bidangnya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya adalah ketika orang yang bukan pada bidangnya kok pegang sesuatu yang memang dia tidak kuasai, pasti dia akan banyak dustanya. Apalagi kalau dustanya ini nanti diikuti oleh orang lain, sesat dan menyesatkan. Nggak bisa mengajarkan masalah ilmu waris misalnya, ya, kemudian dia mengajar waris, pembagiannya rusak nanti. Dia hanya akan banyak dustanya nanti. Nah, kedustaannya dia nanti akan diikuti oleh orang banyak pun mengamalkan apa yang dia dustakan, sesat dan menyesatkan. Fantadhir sa'ah. Ini diantara tafsiran sebagian ulama. Ya. Jadi ini poin yang kedua, bahwasanya perkara-perkara yang penting sebisa mungkin kita berikan kepada orang yang tekadnya kuat, semangat dan fokus, ya, mudah untuk fokus. Terus yang ketiga, Bismillah. Nah, yang ketiga, man aradal jihad fi sabilillahi fa alaihi biqat'i jami'i alaikihi wa masyaghilihi. Barang siapa yang ingin pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia memutus semua urusan-urusan dunia. Keinginan-keinginan dunia itu diputus dalam benaknya. Jangan sampai jihad karena pengen ghanimah, jihad ke barat tujuannya karena nanti tawanannya cantik-cantik. Nggak boleh seperti itu. Lumayan kok ning Rusia, ya, bening-bening bisa dapat jadi tawanan. Ini nggak boleh seperti itu. Ke Palestina, Israel, apa cantik-cantik, ya. Ya nek oli tawalan. Kalau misalnya kalian atau antum dapat tawanan, kalau antum yang ditawan gimana? Ya. Kalau antum yang ditawan itu bagaimana? Nah, jadi kalau ada di antara kita ingin pergi berjihad, Masya Allah, maka di antara syaratnya adalah putuskan semua urusan-urusan dunia, ya, putuskan semua hal-hal keinginan-keinginan dalam masalah dunia. Dan yang kedua, izin kepada orang tua, istri, orang tua, ya. Istri apa ya? Anda baru tahu. Izin ke istri gitu? Iya. Ya, ke orang tua. Yang di hadis itu ketika ada orang Yaman pengen baiat kepada Nabi, pengen jihad, maka ditanya sama Nabi SAW, apakah kamu berangkat ke sini sudah izin dengan orang tuamu? Maka si laki-laki Yaman ini mengatakan, justru aku tinggalkan dalam riwayat lain dalam keadaan menangis, ya. Maka sama Nabi suruh balik, suruh buat orang tuanya itu kembali tertawa, jangan menangis. Ada juga riwayat yang mengatakan jahid fihima, ya. Engkau berjihadlah kepada kedua orang tuamu kalau masih ada orang tuanya, dan orang tuanya itu nggak mengizinkan. Jadi si pemuda ini pengen jihad dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia itu untuk pulang dan berjihad kepada orang tuanya, berbakti maksudnya. Terus yang keempat, Fadhil. Fitanud dunya tad'un nafsa ilal hula'i. Hula' itu adalah tamak, ya. Wa mahabbatil baqa. Fitnah-fitnah dunia itu seringkali mengajak jiwa untuk bersikap tamak. Jiwa itu menjadi tamak,
wa mahabbatil baqa, dan takut mati, sangat cinta dengan kekekalan, maksudnya ya takut mati gitu. Fitnah-fitnah dunia itu seringkali membuat seseorang menjadi tamak dan juga membuat orang itu takut mati. Fitnah dunia. Kemudian yang kelima, al-jamadat. Yuradu. Nah, yang kelima, al-jamadatu kulluha ta'rifullaha azza wa jalla. Seluruh benda-benda mati mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Semua benda-benda mati apa ikhwan? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mudzallalatun wa musakharatun lima yuradu minha. Mereka semua tunduk, mereka semua patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'i'atun lahu la ta'sihi bihalin. Dan mereka semua taat kepada Allah, tidak ada satupun yang bermaksiat. Ya. Semua benda mati mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nur ayat ke-41. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad bahwasanya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi mereka semua bertasbih. Bertasbih kepada siapa? Kepada Allah. Sesuatu yang bertasbih berarti ya paham dengan apa yang ditasbihi. Ya. Semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan kata Allah, wat-tayru safatin. Bahkan sampai burung yang mengepakkan sayapnya mereka semua pada bertasbih. Burung-burung yang pada terbang itu mereka ikhwan pada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu. Setiap dari mereka yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di angkasa, burung-burung yang terbang, mereka masing-masing dari mereka paham dengan salatahu. Salatahu maksudnya apa? Dengan ibadah mereka. Mereka semua benda-benda mati tersebut maupun yang hidup paham dengan ibadah mereka sendiri-sendiri. Ya, masing-masing dari mereka tahu cara ibadah mereka dan tasbih mereka. Jadi ibadah kita ya salat, ibadah mereka ya tasbih. Ya, wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Ini yang kelima, bahwasanya seluruh hewan-hewan yang ada di muka bumi ini ataupun benda-benda yang mati yang ada di muka bumi ini, mereka semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka tahu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi pun juga tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu akan bahagia ketika ada orang yang jahat meninggal, dan bumi akan bersedih ketika ada orang yang baik meninggal. Dan nanti di hari kiamat, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bumi itu akan bersaksi ya, hidup, yaitu di surat Al-Zalzalah. Gimana bunyinya? Yauma idzin tuhadditsu, nam saya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hakada. Nah. Ini yang kelima. Terus yang keenam, fadhal. Nah, yang keenam, kanatil ghanaimu ghairu mubahatin lil umami man qablana. Bahwasanya ghanimah, harta rampasan itu tidak diperbolehkan bagi umat-umat sebelum kita.
sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya itu tidak boleh. Wa khassanallahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk kita, yaitu umat muslim. Dunal umami bi an ahalla lana al-ghanaim. Ya, Allah Subhanahu wa taala pun menghalalkan yang namanya ghanimah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah yang keenam ini menunjukkan bahwasanya ghanimah, harta rampasan itu dilarang untuk diambil bagi siapa? Umat-umat terdahulu. Adapun kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan enggak ngambil? Boleh, ya, hukumnya boleh. Kemudian yang ketujuh, nah, yang ketujuh, kana fi bani Israil rijalun salihuna mujahiduna fi sabilillah. Bahwasanya dahulu di kalangan Bani Israel itu ada orang-orang yang soleh yang gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaftahullahu alaihim wa yansuruhum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk mereka dan Allah juga menolong mereka. Jadi Bani Israel itu enggak semuanya buruk ya, ada yang baik. Enggak semuanya diazab oleh Allah, ada juga yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8. Mana? Antum? Mukasyah. Nah. Yang ke-8, muaqabatul jama'ati fi fi'li sufahaiha. Apa artinya? Turunnya azab Allah Subhanahu wa taala itu seringkali dikarenakan perbuatan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Seringkali azab Allah Subhanahu wa taala itu turun dikarenakan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh di sini maksudnya bukan sing rosip-rosip ya. Bodoh di sini adalah mereka yang gemar bermaksiat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang akademiknya rendah, bukan. Tapi bodoh di sini maksudnya adalah yang suka membangkang perintah Allah, bermaksiat, tidak beriman, berkata tanpa ilmu, seperti itu. Nah, biasanya azab Allah itu turun dikarenakan orang-orang seperti ini. Ya. Para beban hidup, ya. Beban kehidupan. Nah, kemudian yang 9, ismul wululi wan naru lam takun ta'kul ghanaima idza ma ghalla minha wa akhbarana rasul sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ghalla syamlatan ya fasta'ala alaihi fi qabrihi nar wa anna alladhi yaghullu ya'ti bima qala yawmal qiyamati yahmiluhu ala dhuhrihi. Naam, barakallahu fiik. Ismul ghulul, bahwasanya berkhianat. Apa tadi? Berkhianat, mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu termasuk dosa. Fannaru lam takun ta'kul ghanaima idza ma ghalla minha. Dan api tidak akan melahap yang namanya ghanimah. Ya, api itu tidak akan melenyapkan ghanimah dalam kisah yang telah kita bahas jika tidak ada yang berkhianat. Ya. Jadi kata Syekh ini dalam faedah yang ke-9, api itu tidak akan menghancurkan ghanimah mereka, ghanimahnya Nabi Yusya, kalau misalnya tidak ada yang berkhianat. Wa qad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ghala syamlatan fashta'alat alaihi fi qabrihi naran. Dan ada dalam sebuah riwayat
Nah, biasanya kalau disebutkan seperti ini, nggak disebutkan riwayat teksnya, biasanya ya, nggak mesti. Biasanya riwayatnya ini masih diperselisihkan, apakah sahih atau dhaif atau hasan. Bahwasanya ada sebuah riwayat Rasulullah SAW mengabarkan anna rajulan, ada seseorang ghalla syamlatan, berkhianat dalam pembagian ghanimah, fashta'alat 'alaihi fi qabrihi naran, maka dia diazab oleh Allah dengan dibakar ya, ada api yang menyambar kuburannya. Ini azab orang yang mencuri ghanimah, berkhianat, dia akan disambar oleh api. Wa annal ladzi yaghullu ya'ti bima ghalla yaumul qiyamati yahmiluhu 'ala dhahrihi. Dan nanti di hari kiamat, di dunia kuburannya kena api, disambar api, dan nanti di hari kiamat orang yang berkhianat dalam masalah ghanimah, dia akan dipikul dengan beban ghanimah yang pernah dia curi, yang pernah dia ambil ketika di dunia. Ini balasan di hari kiamat nanti. Kemudian yang ke-10, afwan. Man. Fadhil Iqra. Ilahiyah la tablughu uquluna luna kan ha kun huha yang baca mana sih? Walah. Fadal, istamir. Al-wajibu alaina nahwaha al-iman biha wa taslimu di mudab biha. Udah sampai situ dulu. Panjang ini ya. Nanti dilanjut. Yang ke-10, Allahu Azza wa Jalla yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hukum sesuai dengan keinginannya. Wa annal ahkamal ilahiyah la tadkhuluha al-ilalu min turuqil bashar, ya. Dan bahwasanya hukum-hukum syariat ya yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dalam catatan-catatan takdir, enggak ada atau tidak mungkin bisa, terjemahannya gimana? La tadkhuluha al-ilal, bahwasanya syariat-syariat, bahwasanya hukum-hukum catatan-catatan takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada campur tangan manusia gitu. Terjemahan bebasnya seperti itu. Faqad yashra'u subhanahu wa ta'ala ahkaman la tablughu muqulana kunhuha, dan akal manusia itu tidak sampai terkadang untuk menjangkau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Jadi Jadi ikhwan sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberikan sebuah takdir, ya, ketetapan kepada manusia, yang mana takdir-takdir itu tidak ada campur tangan dari manusia satupun. Dan terkadang ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu kalau kita jangkau dengan akal kita nggak nyampe gitu. Kayak misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya mengusap khuf itu di mana? Syariat Islam di atas, kenapa nggak di bawah gitu? Kemudian ketika orang sudah wudu, sudah bersuci, kenapa wudu yang dibasuh itu tangan, kaki, kepala? Kenapa bagian yang mengeluarkan angin itu nggak dibasuh? Padahal secara logika kan yang lebih pantas untuk dibasuh itu yang ngeluarin angin, begitu. Ini kadang ada hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nggak masuk akal gitu, menurut akal kita yang sangat terbatas. Itu contohnya.
fal wajibu alaina, maka sudah wajib bagi kita untuk mengimani hal-hal yang semacam ini. Al imanu biha wa taslimu limudabbiriha, dan kita menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Zainal. Fa inna nuzula wa akluha fa inna nuzula. Nah, terus wa aflaha. Terus nudrikuha ata'nu dzalik walantiqada ta'aqqula wa ta'aqqula asrarillahi azza wa jalla. Nah, tadi kan sudah kita bahas bahwasanya ada beberapa ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk akal. Nah, di antara contohnya adalah yang dalam kisah ini, bahwasanya ada api kok dari langit gitu. Ini kan nggak masuk akal. Nah, wajib bagi kita mengimani hal-hal yang seperti ini. Wajib bagi kita mengimani hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai malah digunakan untuk bahan candaan, atau sampai-sampai kita tidak meyakininya, tidak mengimaninya. Fala yajuzu lana at-ta'an, dan enggak boleh bagi kita untuk mencelanya. Lah aneh temen, masa. Kadang di kata-kata masa itu ada keraguan yang membuat seseorang itu seakan-akan kayak enggak meyakini Allah itu ala kulli syai'in qadir. Terus wala ta'aqqul fiha, dan enggak boleh ta'aqqul itu apa ya kawan? Berusaha membongkar, ya, apa maksudnya? Apa itu namanya? Memaksakan akal untuk mengetahui gimana ini kok enggak masuk akal, harus dimasukkan ke akal. Ada api keluar dari langit, terus dia berusaha gimana caranya supaya itu masuk akal saya gitu. Itu ta'aqqul namanya. Dan ini sulit, ya, sulit, nggak boleh seperti itu. Kayak kayak misalnya kita berarti kayak takyif lah ya, kayak mengenai permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah. Kemudian kita coba ta'aqqul fi dzatihi azza wa jalla. Gimana Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, memiliki tangan, terus kita supaya masuk akal kita, itu enggak boleh seperti itu. Ya, hampir mirip kayak takyif. Kenapa enggak boleh? Fahiya min asrarillahi azza wa jalla. Karena itu termasuk rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki rahasia-rahasia yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita yang begitu sangat lemah. Nah, ini yang ke-10. Sedikit melebar ini ya beliau. Terus yang ke-11, fadal Mas Mukas ya? Rafli man? Oh, Aji Rafli. Ar-Rafli Aji NH. Tafadhal, ikra. Nah, perkara-perkara kenabian itu terkadang terlihat secara zahir dan terkadang terlihat secara batin, ya, nggak terlihat gitu. Nah, perkara-perkara kenabian itu terkadang terlihat secara zahir dan terkadang pula terlihat secara batin. Nah, ikhwan, intahina minal fawaid wal an nati ila al-qissah at-tasi'ah wa hiya minal amanah wal wafa. Minal amanah wal wafa. Nabda minal awal.